Ya, selanjutnya kita lanjutkan kembali. Tadi sebelumnya sudah tahu apa itu definisi software, ada kelas software, ada tipe software. Ya, kembali ke software engineering, definisi kita belum tampilkan gitu ya. Jadi apa itu definisi dari rekayasa perangkat lunak? Di sini juga banyak definisi yang tentunya kita akan coba pakai, misalkan dari IEEE misalkan seperti itu ya. IEEE Comprehensive Definition terkait dengan rekayasa perangkat lunak. Ya, software engineering merupakan aplikasi dari suatu pendekatan yang sistemik, terdisiplin, dapat dikuantifikasi untuk mengembangkan atau mengoperasikan maupun memelihara software atau perangkat lunak, yaitu aplikasi dari rekayasa atau engineering untuk pengembangan software atau untuk software ya. Definisi lain, nah ini software engineering menyangkut apa? Solusi yang cost efektif ya, biayanya sangat efektif untuk bagi masalah-masalah praktis dengan menerapkan pengetahuan saintifik dalam pengembangan software ya. Atau ada lagi definisi mengatakan yaitu aplikasi dari metode ya, pengetahuan saintifik untuk menciptakan atau meng-create ya solusi efektif secara biaya, secara praktis untuk desain, konstruksi, operasi maupun pemeliharaan dari sebuah software ya. Banyak nih definisi lain, ada 3 lagi nih kan. Jadi banyak autor atau penulis atau orang-orang hebat di dunia yang mencoba mendefinisikan dari rekayasa perangkat lunak ya. Namun dari bahasa Inggrisnya sendiri udah kelihatan mana software itu kata benda, engineering itu juga kata benda, dan itu kalau diterjemahkan itu adalah rekayasa siapa? Rekayasa dari si software ya. Software engineering ini ada definisi lain, kita lihat di halaman 22 ini, yaitu disiplin yang memiliki tujuan ya, adalah bagaimana memproduksi software yang bebas fault, bebas kesalahan ya, yang memenuhi kebutuhan dari user dan juga disampaikan atau diselesaikan pada waktu yang tepat, dan tentunya budgetnya juga tidak terlalu mahal atau within budget ya. Kemudian ada lagi terminologi software ini merujuk ke pergeseran ya, metode maupun teknik yang bertujuan untuk membuat pengembangan software itu lebih sistematik ya. Misalkan metodologi software seperti OMG dari UML maupun misalkan software tools KC di sini membantu pengembang memodelkan desain application dan kemudian mencoba menggenerate code ya, dan tentunya terkait dengan rekayasa perangkat lunak. Atau yang terakhir misalkan di sini ada definisi lagi, software engineering merupakan disiplin rekayasa atau disiplin engineering terkait dengan seluruh aspek produksi dari software ya. Nah, di dalam software engineering itu ada prinsip. Jadi tentunya di sini prinsipnya terkait dengan proses rekayasa perangkat lunak sendiri dan juga terkait dengan produk akhirnya ya. Tentunya kalau misalkan prosesnya yang baik, tentunya akan membantu menghasilkan produk yang benar juga gitu ya, right product. But di sini produk yang diharapkan tentunya akan mempengaruhi pilihan kira-kira proses mana yang akan coba digunakan ya. Dan tentunya di sini berdasarkan pengalaman ada masalah tradisional terkait dengan rekayasa perangkat lunak yang ditekankan baik dari sisi proses atau produk eksklusi lainnya ya, dan kedua-duanya itu sangat penting. Dan ternyata prinsip itu sangat mendasari semua, tapi dia juga tidak bisa sendiri ya. Di sini prinsip ini perlu
bantuan, yaitu di sini ada istilah metode maupun teknik yang tertentu atau spesifik teknik, ya. Principle however not sufficient to drive software development, ya. Jadi bagaimana untuk mengaplikasikan prinsip, seorang software engineer tentunya akan diberi tools atau dibeli equipment, ya, dia kasih alat bantu, ya, senjata seperti itu, equip, ya, dengan metode yang tepat dan teknik yang spesifik, dan akan yang tentunya untuk membantu menghasilkan proses itu sendiri, software itu sendiri, ya, that help incorporate the desired property into process and product, ya. Jadi secara prinsip kita harus membedakan baik metode maupun teknik di sini. Jadi ada yang mengatakan bahwa keduanya itu adalah sesuatu hal yang berbeda, ya. Ya, memang kalau kita lihat dari sini metode lebih panduan umum, ya, yang mengatur eksekusi dari beberapa activity. Ya, tentunya kalau bahasa Inggris dia rigorous, ya, baku dan handal, ya, sistematik, dan juga pendekatan yang terdisiplin. Kalau teknik lain lagi, itu lebih kepada teknis maupun lebih mekanik ketimbang metode, dan umumnya they are also more aplikasi yang lebih terbatas, ya, aplikabilitasnya lebih terbatas. Namun secara umum boleh dikatakan perbedaannya sangat tidak begitu tajam, kadang saling tertukar baik metode maupun teknik. Atau juga kadangkala baik metode maupun teknik itu di-package dalam suatu bentuk metodologi. Dan di sini tujuan dari suatu metodologi adalah untuk mempromosikan pendekatan tertentu dalam penyelesaian suatu masalah dengan memilih metode teknik yang akan digunakan. Nah, di samping metode maupun tadi metode teknik, maka seorang software engineer itu dibantu dengan tools, ya. Tools digunakan untuk mendukung aplikasi dari teknik, metode maupun metodologi, ya. Dan ini kalau digambarkan kita bisa lihat dari figur 1-2, ya, bagaimana prinsip itu mendasari dari apa yang ada di atasnya. Ini kalau dibuat layernya itu prinsip, ada metode, jadi metode itu pasti memuat prinsip. Begitu juga metodologi, dia akan memuat metode, teknik maupun prinsip, dan tools sebagai alat bantu. Ya, di sini juga akan memuat metodologi, metode, teknik maupun prinsip dari pengembangan software. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah software itu juga punya komponen, ya. Jadi komponen software itu adalah elemen yang menyediakan service yang didefinisikan sebelumnya, ya, predefined service, dan juga mampu berkomunikasi dengan komponen lain, ya. Ya, berdasarkan Kaspersky maupun Messerschmitt, ada 5 kriteria terkait dengan komponen software, yaitu mereka harus multi-use, gitu, dapat digunakan kembali, gitu. Tentunya non konteks spesifik, jadi karena sifatnya umum, ya, jadi tidak boleh terkait konteks, sehingga komponen itu harus non konteks spesifik, ya. Kemudian dia harus composable with other component, artinya bisa dibangun atau dipisah-pisah dengan komponen lainnya, atau juga di encapsulate, digabung menjadi satu, yaitu untuk misalkan non-investigator through interface. Jadi di encapsulate untuk membangun suatu interface misalkan. Kemudian komponen juga merupakan suatu unit. Ketika kita mendeploynya maupun membangun versionnya adalah sifatnya dia adalah independen. Ya, jadi dia bisa dilepas-lepas seperti itu, versinya juga bisa, ya, dan itu adalah 5 kriteria terkait dengan komponen, dan 5 ini harus dipenuhi dari komponen dari software, ya.
Atau kalau misalkan kita melihat definisi sederhana, sebuah komponen itu merupakan suatu objek yang dikembangkan atau ditulis dengan suatu spesifikasi, ya. Pokoknya di sini tidak ada masalah apakah spesifikasinya COM, Java Bean dan sebagainya, selama dia sesuai atau objek itu menyangkut atau terkait atau sesuai dengan spesifikasi, ya. Kemudian biasanya software komponen itu berupa objek atau juga berupa kumpulan dari objek-objek. Ini kalau misalkan kita terbiasa dari pemrograman berorientasi objek, ya. Dan di sini dalam beberapa bentuk binary atau tekstual, dia terkait dengan interface description language, ya, adhering to some interface description language, sehingga komponen itu bisa ada secara otonom dan dia bisa berdiri sendiri. Otonom namanya juga otonom, artinya dia bisa melakukan service sendiri dan bisa berfungsi sendiri, ya, dan tidak tergantung pada komponen lain, ya. Selanjutnya tentunya yang sangat penting di sini mengenai kebutuhannya, ya, diharapkan komponen itu zaman modern seperti ini harus efektif, reusable, jadi dapat digunakan kembali secara efektif. Dan juga kebutuhannya, jadi komponen itu juga punya syarat lain yang terkait dengannya, yaitu bahwa dia harus fully documented. Jadi kalau kita bangun komponen, ya tentunya dokumentasinya harus penuh, full, ya, atau bagaimana kelasnya, linknya kemana dan sebagainya, ya. Kemudian perlu di testing, ya, secara menyeluruh. Kemudian validitasnya juga terkait dengan input itu juga harus perlu dicek dan sebagainya. Anda bisa baca selanjutnya di slide, ya. Nah, ini kemudian yang berikutnya itu terkait dengan karakteristik software, ya. Jadi ada 4 yang terutama di sini sebagai karakteristik kunci dari software. Yang pertama, dia kebanyakan custom build, ya, dan jarang dia dirakit dari komponen yang sudah ada. Kemudian software itu dikembangkan, bukan direkayasa, ya. It is not manufactured in classical state, classical sense, artinya nggak ada tuh dibangun dari bawah, tapi biasanya dikembangkan atau direkayasa, kecuali memang ada hal yang sangat baru, ya. Kemudian dia juga harus fleksibel, ya, artinya bisa dicopot-copot gitu ya. Kalau misalkan lihat komponennya, dia bisa digunakan kembali, dan kalau memang tidak perlu komponen itu bisa kita ambil kembali. Dan yang terpenting, software itu nggak pernah lelah, gitu. Ya, kalau manusia kan bisa lelah, ya. Jadi kalau software itu doesn't wear out, ya. Kalau dilihat kurvanya seperti ini, ya. Nah, ini istilahnya kurvanya disebut bathtub curve, ya, karena seperti bathtub, ya, untuk orang mandi gitu, ya. Di sini untuk orang mandi. Dan sini tampak ada 3 fase penting terkait dengan si software itu sendiri. Ya, fase yang pertama itu disebut burn-in fase. Nah, ini kurvanya ke atas, dan di sisi sumbu Y itu menunjukkan tingkat kesalahannya. Ya, tentunya ketika fase awal sebagai burnout, ketika software itu pertama dikembangkan, ya tentunya intensitas kesalahannya pasti tinggi, kan gitu, ya. Ya. Kemudian tingkat kesalahan itu menurun, maka masuk ke fase yang disebut useful life fase, ya, siap digunakan, ya. Kemudian dia akan masuk fase ketiga, yaitu wear out fase. Nah, ini boleh dikatakan software itu sudah mulai kadaluarsa, ya, mungkin orang sudah tidak mau gunakan lagi, dan itu nanti ada tingkat kesalahannya akan makin tinggi. Nah, ini bisa jadi karena platformnya berubah, sehingga dia boleh dikatakan tingkat kesalahannya itu menjadi tinggi kembali, ya. Tapi dia tidak akan pernah lelah, ya. Atau detailnya dari masing-masing fase, makanya yang disebut dengan burn-in fase disebut sebagai fase awal, ya, di mana di sini dikatakan kesalahan cukup tinggi. Kemudian produk diuji di industri sebelum di delivery, ya. Kemudian karena adanya pengujian maupun penetapan kesalahan,
intensitas failure akan menjadi turun awal dan akan pada waktu tertentu akan menjadi stabil, ya. Fase yang kedua itu adalah useful life fase. Jadi kira-kira di sini dikatakan intensitas kesalahannya adalah cukup konstan, ya. Maka disebut di sini adalah is called the useful life of product, ya. Nah, biasanya setelah berapa tahun, ya, kembali intensitas kesalahan itu mulai muncul kembali dan akan terus, ya, meningkat karena due to the wear out of component. Ya, this fase is called wear out fase. Dan ingat, software itu nggak pernah lelah. Ya, kurva itu cuma kurva model tadi. Ya, we don't have this fase for software karena dia nggak pernah lelah. Sehingga kalau realnya maka kurva yang nyata terkait software itu adalah semacam fungsi dari eksponensial yang negatif. Ya, jadi awalnya adalah tingkat kesalahan tinggi dan untuk waktu tertentu boleh dikatakan intensitas kesalahannya menjadi stabil atau konstan, tapi tidak pernah lelah, ya. Dan itu pentingnya software, dia tidak pernah lelah seperti manusia, ya. Ya, alhamdulillah ya kita punya alat bantu software dan dia boleh dikatakan benda mati gitu, ya. Dan benda mati ya tidak pernah lelah, kecuali mungkin kita bakar, kita rusak dan sebagainya, ya. Mungkin sampai saat ini seperti itu dulu, nanti kita lanjutkan kuliahnya.